Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini izinkanlah saya membagikan kisah perjuangan cinta sejati dari putri sulung Rasulullah SAW dengan Khadijah radhiyallahu anha yang berbeda keyakinan dengan suaminya. Ya, dia adalah Zainab binti Muhammad yang menikah dengan Abul Ash bin Rabi'ah, laki-laki baik dari kaum Quraisy. Rumah tangga yang dihiasi rasa cinta itu mulai dilanda masalah semenjak Nabi Muhammad SAW menerima wahyu sebagai Rasul sekaligus dimulainya dakwah Rasulullah. Dan pada saat itu Zainab memilih agama Islam. Setelah masuk Islam, dia pulang ke rumah dan bertanya kepada suaminya, "Wahai Abul Ash, apa pendapatmu tentang ayah saya?" "Ayahmu adalah orang yang paling jujur dan sangat terpercaya," jawab Abul Ash. Lalu Zainab mengatakan, "Wahai Abul Ash, sesungguhnya ayah saya adalah nabi. Dia mengajarkan kebenaran tentang agama, bahwa tiada Tuhan selain Allah dan ayahku Muhammad adalah utusan Allah." Seketika Abul Ash kaget. "Apa yang kau katakan, wahai Zainab?" ucap Abul Ash. Kemudian Zainab pun berusaha keras untuk membujuk suaminya agar mau mengikuti Rasulullah. Zainab berkata, "Wahai Abul Ash, apa yang disampaikan ayah saya adalah benar, dan saya pun bersama ibu saya Khadijah meyakini kebenaran itu. Jika engkau berkenan, marilah ikut dengan saya, kita sama-sama belajar tentang kebenaran ini untuk mengikuti ajaran Rasulullah. Saya tidak ada urusan dengan omong kosong ini. Sesungguhnya saya tidak suka dengan orang-orang yang telah mencela nenek moyang kita dan membuat kekacauan di tengah-tengah kaum kita," jawab Abul Ash. Rasa cinta Zainab yang begitu besar dengan segala pengorbanannya tidak mampu meluluhkan hati Abul Ash. Akhirnya mereka pun memeluk keyakinan yang berbeda. Zainab dengan agama Islam dan Abul Ash dengan keyakinannya sendiri. Sampai akhirnya turunlah perintah Rasulullah untuk berhijrah. Ketika satu persatu kaum muslimin berhijrah ke kota Madinah, Zainab bertanya kepada Rasulullah, "Apakah saya perlu berhijrah ke kota Madinah sementara suami saya masih dalam keadaan belum beriman?" Nabi mengatakan, "Wahai Zainab, tunggulah, tetaplah kamu bersama suamimu di Mekah." Akhirnya, dengan berat hati, Zainab harus menetap di Mekah bersama suaminya dan berpisah dengan ayah tercinta. Selang setahun kemudian, terjadilah Perang Badar. Dalam peperangan itu, Abul Ash bergabung dengan kaum musyrikin untuk memerangi Rasulullah. Perang saat itu adalah perang yang sangat berat bagi kaum muslimin karena harus memerangi saudaranya sendiri. Setelah terjadinya perang dan kemenangan besar diraih oleh umat Islam, ternyata Abul Ash termasuk di antara orang-orang yang ditawan oleh umat Islam di kota Madinah. Hingga sampailah berita penawanan itu kepada Zainab di kota Mekah. Zainab bingung bagaimana cara menebus Abul Ash, sedangkan dia tidak memiliki apa-apa untuk menebusnya. Sampai kemudian Zainab mencari sesuatu yang bisa untuk menebus suaminya kepada Rasulullah, dan akhirnya mengirim sesuatu yang sangat berharga kepada Rasulullah di kota Madinah. Ketika Nabi memeriksa di antara tebusan-tebusan yang diberikan orang Quraisy, Nabi menemukan benda yang sangat istimewa di antara tebusan itu. Benda itu adalah kalung dari Khadijah. Ketika Nabi melihat ada kalung Khadijah di antara banyak harta tebusan, Nabi mengambil kalung itu kemudian bertanya kepada sahabat, "Wahai kaum muslimin, siapakah yang memberikan kalung ini kepada kalian?" Sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, itu adalah tebusan untuk Abul Ash dari istrinya." Nabi kemudian meneteskan air mata. Nabi tahu ini adalah kalung Khadijah, tapi sekarang diserahkan oleh Zainab untuk menebus suaminya, di mana barang tebusan tidak lagi menjadi barang pribadi tapi menjadi milik bersama dan milik semua kaum muslimin. Nabi merasa sangat sedih. Kalung dari seorang perempuan yang sangat dicintainya harus dijadikan harta milik umum dan tidak lagi menjadi milik pribadi Nabi. Sambil menangis, Nabi berkata, "Wahai sahabat-sahabatku, ini adalah kalung milik istriku Khadijah. Apakah kalian rela seandainya kalung ini dikembalikan kepada Zainab? Atau jika kalian merasa enggan, maka aku akan membiarkan kalung ini menjadi harta tebusan?" Para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, kami tidak akan mengambil sesuatu berharga di hatimu. Biarkan itu kembali kepada Zainab bersama dengan suaminya Abul Ash." Akhirnya Nabi tersenyum bahagia kalau itu dikembalikan kepada Zainab. Lalu Nabi mengatakan kepada Zainab melalui Abul Ash, "Wahai putriku Zainab, jangan pernah engkau menyerahkan kalung untuk siapapun, karena ini adalah milik Khadijah." Setelah itu turunlah perintah dari Allah untuk menyuruh Zainab bercerai dengan Abul Ash yang masih dalam keadaan musyrik. Akhirnya Zainab pulang ke Madinah dengan keadaan bersedih, di mana harus berpisah dengan orang yang sangat dicintainya. Sebelum pulang ke Madinah, Zainab menyuruh kepada Abul Ash untuk yang terakhir kalinya, "Wahai suamiku Abul Ash, maukah engkau ikut bersamaku ke Madinah dan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya? Sehingga kita tidak perlu bercerai, kita tetap menjadi keluarga yang utuh." Abul Ash pun menjawab, "Tidak, saya tidak akan beriman kepada Muhammad." Dengan rasa sedih dan kecewa, Zainab harus kembali ke kota Madinah tanpa didampingi lagi oleh suaminya Abul Ash.
Bertahun-tahun Zainab hidup sendiri di kota Madinah meski banyak lelaki melamarnya, namun ia tolak dengan halus. Dan doa untuk mantan suaminya tetap ia lantunkan karena yakin Allah SWT akan memberikan hidayah untuknya. Hingga suatu peristiwa terjadi di mana harta dagangan Abul Ash dirampas oleh kaum muslimin dalam peperangan kecil. Karena ada harta titipan kaum Quraisy, Abul Ash mencoba untuk meminta bantuan Zainab untuk mendapatkan kembali. Rasa cinta yang begitu besar membuat Zainab bersedia membantunya, meski pada akhirnya ketahuan oleh kaum muslimin. Kemudian Zainab berkata kepada kaum muslimin bahwa Abul Ash dalam jaminan dan lindunganku, jadi sebaiknya kalian tidak menangkapnya, ucap Zainab. Di tengah kegaduhan, Rasulullah pun datang. Mendengar penjelasan Rasul, kaum muslimin mengurungkan niatnya untuk menangkap Abul Ash. Di saat itu pula Zainab berkata, jika dia dianggap keluarga dekat, ia masih anak dari paman. Tapi jika ia dianggap keluarga, dia adalah ayah dari anak-anak aku. Karena itulah aku melindunginya. Mendengar hal itu, Rasulullah mengiyakan dan berpesan, muliakanlah dia pada tempatnya dan jangan sampai dia menyentuhmu karena kau tidak halal baginya selama ia masih musyrik. Kebaikan Rasulullah membuat Abul Ash terenyuh. Selesai dengan urusan harta titipan kaum Quraisy, dengan lantang dia mengucapkan kalimat syahadat di hadapan kaum kafir itu. Tak pelak hal itu membuat mereka murka dan mengusirnya. Abul Ash memutuskan pergi ke Madinah. Di sana dia memperdalam ilmu agama dan ketika dirasa cukup, dia memberanikan diri mempersunting Zainab kembali. Dan pastinya kebahagiaan Zainab bukan main. Setelah sekian lama akhirnya doanya dikabulkan oleh Allah SWT. Namun kebahagiaan keduanya tidak berlangsung lama. Tepat setahun setelah itu Zainab meninggal dunia dan disusul Abul Ash 4 tahun setelahnya. Ya itulah kisah perjuangan cinta sejati putri Rasulullah dengan suaminya. Kisah yang sangat mengharukan sekali dan semoga kisah ini bermanfaat bagi kalian dan terima kasih sudah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.